Tim Grok. Hak. Itu menarik. Grok, mereka ban. Kalau itu di ban. Nah, Kalau di ban. boleh saya kalau gitu jadi coach. Boleh boleh ya, ya? tolong ya. Gak boleh. Lim duluan Cimomo gak boleh Iya, mendahului. oh iya benar juga. Nggak Benar boleh. juga. Kalau dia ban Cloud, berarti Kaja open nih. Nah ini, Kajanya masih open, Valentin masih open, Valen. Yves masih open. Kari ini pasti di ban sih sama tim Hak. Ini harusnya Kari. Tapi harusnya. lepas kaca loh kalau di band. Tapi kalau misalnya tim Hak mau mainin mindsetnya Eko, mereka lepas aja Karinya. Karena Kari selalu jadi first pick buat Eko. Lawan pakai Yes. Kaja gitu. Iya, Oh, lawannya Kaja. kajanya juga lepas. Oke. Itu jadi Kaja sama variasi. Yves gitu. Oh enggak, Maksudnya masih takut-takut ternyata. kayaknya terlalu power gak sih? Kari Dari ya? Benek ini terlalu nyaman mainnya. Dan ya Yves, Kajanya nggak diambil. Yves duluan. Dia pentingin untuk tim fight. Karena Sanji ya? crowd control itu luas banget. Mengalahkan Yves punya segalanya. flow parah. Jadi kalau Kaja kan sekali tarik, ya udah berapa detik kemudian baru ada lagi. Iya Kalau sih. Yves itu kayak unlimited slow. Efek slowingnya tuh yang benar-benar berpengaruh ketika team fightnya, apalagi kan beberapa kali kita ngelihat mereka dua tim ini tuh team fightnya selalu dibawa agak lama gitu, ditarik Iya. terus menerus, mereka yang nggak mau ngalah. Dan dengan adanya Eve ya bakal menjadi satu jawaban, dan lagi-lagi mungkin pengen ngambil comfort juga ya untuk seorang Sanji. Ini game yang benar-benar penting, jadi untuk mengambil resiko yang terlalu besar juga kayaknya nggak akan mereka ambil untuk saat ini. Bener banget sih. Oke. Dua pick langsung nih. Kajanya kayaknya diambil. Kalau dia ngambil Kaja ya. Dia nggak ngambil, astaga main blowing sekali. Kaja. Kaja. 4 game. Apa nggak diambil kecewa sama lagi. sekali nih? Nggak diambil sama sekali bisa nggak? Iya diambil pasti- lah. pasti- Iya, diambil. Kalau nggak diambil ini udah pasti di pick sama tim Hak sih. Soalnya kemungkinan cowok ini bisa ditaruh di XP untuk Ya. Lola. Karena dia suka banget nge-pick off pick. Ya. Ambil ke arah single target tuh Lola banget. Jadi kayak di bawah Poveus tadi kan, ngejar Ya. ke arah Benny Cutie. Pokoknya mata dia cuma ada di gold lane-nya musuh dan dia. Dan Kaja tentunya menjadi inisiator untuk tim Eko bersama dengan Yuzong. Aku suka banget pick dari 3 pick pertamanya Eko sih. Tapi gini ya, yang gue lihat dari tim Hak nih, dia sengaja sih kasih Kaja. Karena Kaja itu ketika dia event judgment, dia butuh follow up yang kuat. Ya, Yves betul. itu gak burst. Nah, Jadi dia gak bisa main berdua sama Yves. berarti potensinya di jungle-nya nih. Di junglernya. Nah dia bisa tutup, karena udah 2 pick nih. Dia bisa ban. Dikecilin. Oke. Nah Hilda. Cowoknya cowok mana nih jujur? Cowok XP nggak sih? Cowok XP sih. Cowok XP bisa. Iya kan? Iya, Itu Hilda. udah bahas. Tapi tergantung nih, kita lihat dulu. Maksudnya apakah Assassin akan dibawa oleh Eko dari tim mereka? Jadi maksudnya Nevin cowoknya Flexible. bisa. Oh, nggak mungkin. Linknya jungler. Link Iya, pasti Link jungle pasti sih. Link jungler, cowoknya pasti ke Lola. Ini soalnya mau mainin lagi-lagi minmannya ini Twin Tower-nya. Dia Oh, tinggal, iya, dia, iya, iya, dia Min-man. tinggal Iya. bawa satu yang bisa kasih burst damage sih. Dia harus dan yang mandiri. Kalau kita ngelihat ketika Min main Hilda, Ya. otomatis tengahnya akan ditinggal. Nah, disitulah Man harus punya hero mandiri yang Iya. gak gampang di pick off. Apalagi lawannya adalah Yves. Valentin ditutup, Martis juga ditutup. Jujur kalau untuk ngelawan kayak gini nih, kayak Cho, Hilda, Link, ada satu hero enak banget, Karina. Karina bisa nge-counter defense shot Link. Oke. Damage dia juga based on throw damage. Tapi dia harus build ke arah defense. Iya, Kalau Build ke tank. arah damage susah sih. iya. Defense aja gak apa-apa. Jadi biar kasih nah ini nih kalau mau main Karina kayak yang Lim bilang, Ya. Benny Cutie-nya kasih space. Kasih, ya kayak tadi konsepnya sama. Jadi Tapi- dimana Mainin rotasi Lim. Yawinya tuh backup terus di turret. Iya, kayak Pokoknya- tadi ya, kayak game 1-2 ya. Intinya mid lane-nya hilang dari tim Hak. Benik itu diem aja di rumput. Udah gitu aja. Oke. Itu udah case close banget. Mereka buang Kufranya ini udah locker yang bisa langsung nahan ngedinai pergerakan dari Link dan Eko. Mereka bisa ban lagi ke arah mid lanernya kalau mereka mau. Tapi Harith tentunya yang jadi potensi untuk ditaruh di posisi gold lane. Karena kita ngelihat belum ada gold lane yang diamankan oleh kedua belah tim. Sementara ini Cloud dan Kari salah satu dua-duanya comfort pick untuk kedua-dua gold lane udah hilang. Bentar. Jadi Iritel kemungkinan besar masih bisa dibawakan sama tim Hak. Ya. Tapi kalau misalnya Eko mereka mau mainin lebih ke arah Sisi, mereka bisa bawa ke arah Brody kalau mereka mau. Tapi Clean kayaknya cocok deh kalau misalnya 1v1 dengan Iritel ya. Tapi aku mau nanya, kenapa mereka nge-ban Kufra? Dari Eko kan mereka udah ngambil Kaja dan juga Yuzong. Karena fleksibel sih Kaja. Masih bisa di jungle juga. Iya juga sih, Kaja jungler ya. Ya tadi Oke. Valentin aja jungle ada Akai kan. Jadi Benar juga sih. flex banget. Tapi Oh. nggak takut loh.
Sempat Gila. kepikiran Beatrix, tapi jujur kayak reward manipulation itu akan nge-trigger spell Beatrix. Mereka kalau gitu bawa clean aja. Oh tapi Brody ternyata Brody yang the best. diamankan untuk efek sisi stun bersama dengan Fredrin di sini. Kenapa Brody? Jawabannya adalah karena ada 3 hero melee. Oke. Itu bikin Brody lebih enak lagi. Dia Betul. punya defensif juga, jadi nggak bisa diinitiate sama Chow secara mudah. Buy one sama Link juga bisa nantinya. Tapi last pick nih, ini harus magic damage. Kalau enggak, nanti semua tim dari Echo bikin api Kadita, kuras. bawa Kadita kalau aku bilang. Kadita Kadita terus menarik. ini bisa dibilang belakangnya nih pok aja nih si Eve sama Brody-nya. Kadita or Xavier sih. Xavier ya. Xavier or Parsia. Karena dia Parsia sih bisa aku. langsung poking damage kayak contoh Parsia, Kalau Peter men- Extract. Kalau menurut aku Xavier terlalu beresiko karena ini banyakan dive nih. Emang Udah jadi udah quotes coach. aja deh. Iya deh Jadi udah. quotes aja. Nggak, karena memang dia butuh Xavier banget buat ngepok bagian belakang. Contoh kayak Brody Iya dan sih. juga Yves. Tapi masalahnya posisi dia nggak baik-baik aja loh. Ini Untuk mid ya? kebanyakan dive loh dari Hildanya, dari Chow-nya. Sementara ya paling dia bisa nempel sama Beatrix. Oke ya, kalau untuk konsepnya sebenarnya ya, pick Xaviernya dia cukup pede. Kenapa? Karena mid lane dari lawannya nanti itu akan sibuk buat ngecover jungle yang Si dirusuin Eve-nya sama ya? Hilda. Hmm. Nah, Yves-nya ini mau nggak mau harus clear cepet dan dia bantu ke jungle dia sendiri. Nah, di situ Xaviernya bisa farming. Ya, tapi kalau memang rotasi dari haknya kebaca, harusnya dia tahu nih yang jungle dirusuh dibantuin sama jungle sama roamer aja. Jadi midnya nggak usah turun. Nah, kalau midnya ikut turun juga, berarti konsepnya hak udah jalan. Wah, oke lah kalau gitu udah banyak banget konsep yang mungkin terjadi. Udah kegambaran ya di otak ya. Iya. Jadi kita lihat aja nih Nevin seperti Siap. apa untuk Best of Fun series kita. Antara tim Filipina dan juga tim Malaysia. Echo melawan tim Hak. Jadi mana tim Hak mereka punya potensi yang luar biasa untuk mendapatkan game ini dengan permainan yang bisa dibilang draft yang udah mulai kelihatan beda banget dari tim Hak. Draft mereka juga udah mulai solid. Sekarang Xavier sebagai last picknya tentunya dengan Downing Light yang mungkin tadi udah dibilang juga sama Lim ya. Yap. Ini yang bisa ngepok ke area backline ya. Iya, dan dengan skor 2 sama mestinya pressure-nya akan cukup berbeda dan melihat juga drafting dari Echo yang udah mulai kembali mungkin ke posisi nyaman mereka kali ini dengan adanya Eve dari seorang Sanji yang bakal head to head dengan seorang Xavier. Ada sedikit perbedaan juga ketika efek slowing dari seorang Eve itu emang berimpact lebih besar dibandingkan Mystic Field yang dimiliki oleh seorang Man, tapi kita bakal lihat seperti apa eksekusinya karena di area top lane saja udah ada pressure yang benar-benar terasa menuju ke arah seorang Pan di bagian bawah juga untuk Benny Cutie yang harus menghadapi 2 pemain sekaligus. Iya. Min adaptasi banget. Dia ngelihat oke Fredrin nggak bisa dirusuh. Ya udah dia haras Benny Kitty habis-habisan. Dan dia maksa Yawinya itu untuk nge-cover di arah gold lane sehingga midnya nggak bisa di-press. Ini yang gue bilang dia jadi observer aja, ngecek aja nih, kasih informasi kalau Yawinya di area bawah. Sementara Sanji juga bakal coba untuk menahan dengan memberikan sedikit damage ke arah seorang Min. Dan lagi-lagi yang Lim Koco bilang prioritasnya Min sekarang udah bukan rusuh ke arah jungle ya karena Fredrin udah gak bisa dirusuh. Tapi lebih ngefokusin gimana Benny Kitty ini bisa di pick off di awal. Dan dengan adanya pertukaran laning juga ya antara seorang Chow dari seorang Lola dan juga Panda dengan Beatrix-nya ini bakal lagi-lagi berpengaruh seperti tadi yang udah dibahas oleh Lim Kochul, tapi udah terlihat juga terpusat di area top lane. Banyak banget player yang udah mulai bersiap-siap karena memang Turtle Camp by UBS Gold sudah mulai muncul. Ya sementara kali ini dari Sunford bakal coba nahan di area atasnya Min. Ini kalau 1v1 sama Min, ini kayaknya nggak bakal kelar-kelar sih. Tapi Panda sudah mengambil inisiasi, tapi ternyata di area jungle-nya ternyata cukup ramai. Tapi ternyata Gary masih bisa menahan dengan satu buah Tempest of Blade tentunya. Dan berhasil untuk mendapatkan purple yang sudah mulai diacak-acak oleh Iko tadi. Dan inisiasinya terhitung gagal sebenarnya dari Eko. Karena kali ini tim Hak mereka pun mencoba untuk nge-secure ke area dari turtle objektifnya terlebih dahulu. Sementara Sunford bakal ngincer nih ke arah seorang Panda, memaksa Minnya mau nggak suka nggak suka harus nge-cover Panda, tapi Panda masih bisa survive mundur terlebih dahulu. Sementara Sunford bakal coba dipukul mundur oleh seorang Min, dan kali ini Yawi mencoba untuk mengcover seorang Sunford. Pemilihan yang bakal bisa bilang ini bagus banget targeting dari Sunford. Dia tahu Minnya di situ, Pandanya free di area atas.
dia langsung buka Black Dragon Form, maksa minnya mau nggak mau harus nge-cover si Panda. Iya, dan jujur dari Eko sendiri sebenarnya inisiasi yang coba mereka rencanakan untuk langsung nge-harass ke area purple buff udah bagus. Cuman sayangnya Gary masih dengan Tempest of Blade-nya yang begitu kuat juga di sana. Tapi kali ini di bagian bottom lane, Rewarmer Pressure langsung dibuka juga dalam ancaman. Tapi Yawi akan mencoba untuk melarikan dirinya. Dan first blood berhasil diamankan dengan Downing Light yang dibuka. Dan ini dia dari seorang Gary, Tempest of Blade yang menuju ke arah seorang Medic Q. Hilang sudah dua pemain dari Eko tapi dibalaskan langsung ketika Gary-nya gak bisa selamat dari gempuran yang ada. Itu aku nggak salah lihat kan. Blunder. Itu entah kenapa Yawi-nya Divine Judgment-nya nariknya ke area turret dari tim Hak. Miss mekanik itu. Mungkin kali ya, tapi Sanji di-fog oleh seorang Min kali ini. Dan bahkan ngebuat seorang Min harus mundur, Sanji harus mundur terlebih dahulu. Dan Yawi kali bakal coba untuk menahan. Dan kali ini Man bakal coba untuk memberikan cover yang sangat amat baik dari area backline ya. Dan Kartizi berhasil untuk dapetin purple ya dari seorang Gary. Downing Light pas banget tadi. Sanjinya bener-bener pulang sih. Langsung dipulangin ke base. Karena Downing Light-nya tahu banget tadi posisinya masih ke expose. Jadi timing pakainya juga pas. Cuman ini entah kenapa Eko udah mulai mirip lah sama di game pertama, game keduanya. Gerakannya udah mulai berani dan kelihatan lah dari segi goldnya yang tadi game ketiga, game keempat didominasi terus-terusan sama tim Hak. Sementara sekarang Eko udah megang kendali lagi walaupun ditabrak terus sama Hilda. Apa tadi sebenarnya dari si Yawi itu mau nahan ya? Biar yang ditarik itu nggak bisa nge-backup, nggak bisa nge-cover. Ngebantu di area bawahnya. Tadi Tifa tadi loh Lim. Itu miss mekanik sih. Tapi masalahnya dia juga tumbang kan jadinya gara-gara itu. Iya, Karena Gary masih punya Tempest of Blade. Ya. Intinya miss mekanik sih. Itu sangat disayangkan sih buat Eko Nevin. Oke, dan untuk saat ini juga dari Eko akan langsung menuju ke area turtle. Pertukaran atau trade coba dilakukan oleh tim Hak pastinya di area top lane karena udah padat banget terlihat sedari tadi setup yang udah mereka buat. Tambah lagi ada 2 damage dealer terbesar, ada Xavier dan juga Panda. Tapi pertukaran tentu saja akan dilakukan juga oleh Eko Philippines. Bottom outer turretnya bisa diamankan dengan begitu mudahnya dan mereka akan langsung bergeser ke area mid lane. Ada seorang Carl Tuzi yang mencoba untuk memberikan gangguan saja tapi belum ada sebuah fight yang kita nanti-nantikan Lim. Oh, ini sebenarnya kalau dari emblem juga cooldown reduction ya, berarti dari Hilda sendiri nih, dari Min. Jadi pastinya skill-skillnya tuh ready terus, apalagi yang paling penting adalah efek dari larinya. Iya, tapi kali ini terkena surprise dari seorang Min yang ditarik dengan Divine Judgment. Dan bahkan satu buah Tempest of Blade dari seorang Gary mencoba untuk memberikan book damage ke arah pemain-pemain dari Eko. Namun tidak akan ada yang tumbang dari Eko. Dan Min mau tidak mau menjadi korban dengan adanya satu buah inisiasi yang dibuka oleh seorang Yawi tadi. Dan untuk saat ini mereka kayaknya bakal coba untuk memberikan sedikit pressure tambahan untuk outer mid turretnya dan lihat The Way of Dragon yang langsung di cancel begitu saja. Lola mengetahui resiko yang begitu besar kayaknya nggak bisa di all in terlebih dahulu, apalagi nggak ada backupan damage yang terlihat sejauh ini. Dan Gary akan mencoba untuk melakukan pertukaran lagi dan lagi di bagian bottom lane-nya, namun harus tetap berhati-hati ketika udah ada trap yang akan dilakukan Cimomo. Tapi Yawi bakal coba untuk menzoning pergerakan dari seorang Gary, masih punya Vince Boys untuk mundur. Gary tidak berhasil untuk di pick off, tidak berhasil untuk dipanis oleh pemain-pemain dari Eko. Namun tadi ada satu kill ya ke arah seorang Panda tadi di area atas. Dari Kartizi tadi. Iya, Freddy ini solo kill ke arah Beatrix. Oke, tapi sementara ini Eko sepertinya sesuai yang Lim udah bilang, ini udah jadi apa ya, bisa dibilang Eko yang balik lagi ke game pertama dan game keduanya, terkena stun dari seorang Min, namun bukan target yang diinginkan oleh Eko untuk ditumbangkan. Tapi Lola juga melihat tentunya ada Sanford yang berhasil untuk setidaknya ya mencoba untuk menjaga laning terlebih dahulu di area atas kali ini. Sementara The Way of Dragon mulai dibuka oleh seorang Lola dan bahkan Gary ngebuka satu board. Tapi Defy yang baik dari seorang Sanford. Dibalikin keadaannya kali ini, tapi Gary tidak akan memberikan harapan itu terjadi. Tapi Lola masih bisa survive, masih ada shield juga dari shoot ball-nya untuk bertahan. Sanji mencoba untuk mengejar dan Gary akan menjadi pemain pertama yang tumbang. Tapi kali ini Lola mencoba untuk menahan. Sanji bakal coba untuk tarik ulur aja. Tapi gocekannya lihat. Double kill berhasil diamankan kali ini oleh seorang Sanji. What a nice move and what a nice communication juga pastinya ketika dari seorang Sanford sih yang benar-benar menjadi playmaker. Dia bisa ngebalikin keadaannya, dia bisa mengusir dua pemain lainnya. Tapi untuk saat ini Yawi dalam ancaman besar ketika seorang Min akan mencoba memberikan pressure dan Downing Light yang udah terasa sakitnya baru di menit yang ke-8 tapi impactnya udah benar-benar terlihat. Iya, dan tadi flicker yang dibuka ternyata nggak bisa berhasil untuk mendapatkan satu pemain. Tapi kali ini Kartizi bakal coba diarah ke dia. Prisonnya kena karena serangan, namun Man yang nggak tumbang.
kali ini. Lihat Sanji lagi-lagi menjadi pemain yang mengubah segalanya menjadi lebih indah untuk Eko. Yang dimana pemain yang harusnya masih bisa survive tadi coba untuk recall, namun ternyata ditahan dan bahkan mempupuskan harapan dari seorang Man untuk stay alive. Iya, ini Sanji benar-benar jadi eksekutor sih, dan aku suka banget vibes-nya dimana dari Eko seperti biasa ya. Mereka nggak terlalu rusuh, mereka nggak terlalu gimana-gimana banget temponya turunin, tapi ketika udah ada momen pasti, mereka juga udah pasti mendapatkan eliminasi seperti di game yang pertama dan game yang kedua, Lim. Cuman PR satu ya, hati-hati nih sama split pushnya tim Hak nanti. Ini Iya. cowoknya cowok damage loh. Sorry match ya. Jadi harus berhati-hati dengan potensi seperti itu. Tapi Man kembali dicicil. Dan Oh, Medikity mulai datang. Dengan terapan memori kali ini. Satu buah Wave Dragon Connect dari seorang Lola. Namun flicker langsung digunakan oleh seorang Lola untuk mundur. Karena tidak ada follow up yang bisa dilakukan oleh tim Hak kali ini. Iya, terlalu jauh. Damage dealernya juga tadi hanya ada seorang Panda aja yang standby di area tersebut. Mannya baru aja ditumbangkan dan kali ini Rainernya nggak connect ke arah siapapun, menjadi satu kerugian. Karena di sisi lain Kartusi juga mendapatkan solo kill lagi untuk di area bottom lane. Kesempatan besar terbuka lebar dan masih ada harapan memang dari seorang Gary untuk melakukan split pushnya. Tapi dari tim Hak harus kehilangan lagi nampaknya untuk inner turret di area top lane. Buset, Ya. ini 3 inner turret loh yang ditumbangin. Dan ini dominasi banget dari Eko. Ini game kelima bukan Eko Express, ini Eko marah-marah. Ya, karena di game ketiga, di game keempat mereka kehilangan jati dirinya. Tapi di game kelima mulai kembali nih dengan konsep tank jungle kembali. Dengan konsep high ground hero long range dari Sanji kembali digunakan. Inisiat tetap ada di Yawi, walaupun ada beberapa miss mekanik yang terjadi entah kenapa oleh Yawi. Tapi intinya konsep semuanya masih sama, cuman karinya diganti Brody. That's it. Itu yang dibutuhkan Eko. Masih dengan positioning yang sama. Masih dengan micro play juga yang sama dari seorang Medikity. Meskipun dari karinya 3 game benar-benar di ban begitu saja. Tapi Min ini bakal dikejar sama 3 pemain dari Eko. Dan bahkan Sanford. Wah. Itu Oke. kalau Dragon Enzo sih Tail-nya maju dikit lagi tuh. Tamat dia. Tamat kayaknya tuh ya. Soalnya di belakangnya ada 3 orang yang siap jepit. Iya, gitu. Iya, udah di bener. zoning. Masih ada waktu yang menyelamatkan ternyata ya untuk seorang Gary. Dan untuk saat ini Lordnya udah mulai hadir di area mid lane. Dan juga 5 pemain dari Eko Philippines tentunya udah mulai bersiap-siap setup yang udah mereka buat. Memang ada seorang Lola di bagian top lane, tapi entah 4 lawan 5 ini bakal menjadi bahaya besar Cimomo. Oh no, yang kena culik adalah Man kali ini. Dan bahkan dari Lordnya udah mulai masuk ke area base dari tim Hak. Sementara pemain-pemain dari Eko Philippines. Oh. Terima connect karena seorang Min. Dan kali ini lihat bakal coba ditahan terlebih dahulu Lola di area depannya. Namun ternyata Gary tumbang. Dan bahkan Base-nya. pemain-pemain dari Eko mereka menolak untuk turun ke lower bracket. Dan berhasil untuk mendapatkan 3-2. Tim Malaysia kita juara dari tim Malaysia berhasil diturunkan ke lower bracket.